Halo Black Pals, ketemu lagi sama gue Boy Prabowo di Beyond the Garage. Nah, gue sekarang lagi ada di Jalan Panjang, Jakarta. Buat anak lama yang doyan geber-geber, segala macam, doyan performance parts, pasti tahu tempat ini. Tempat ini sebenarnya udah eksis cukup lama ya, cukup lama banget, di tahun 90 mereka udah eksis. Nah, serunya kesini karena pas tadi gue lihat-lihat ke dalam, itu banyak banget part-part, terutama performance parts buat mobil Eropa ya. Seru-seru banget. Nah, buat lebih dalam lagi gimana ngobrolnya sama yang punya, ngobrol sama modifikatornya gimana, ya ikutin gue yuk. Ini bakal seru banget soalnya. Halo, apa kabar? Baik, kita nggak boleh salaman dulu kita nggak boleh salaman ya. Aduh, padahal gue udah lama banget gak kesini nih gue nih. Iya nih. Waduh, ini udah lama banget cek sama transport ya? Ya kita udah dari tahun 94 ya. Ini tahun berapa ya? Udah 26 tahun kira-kira. Luar biasa. Black Pals 26 tahun loh. Iya, Bisnis di bidang mobil-mobilan begini. Luar biasa nih. Kok ini lagi rame ngapain nih? Gue liat di IG, aduh banyak banget performance part gitu ya, kayak ada knalpot apa gitu. CK sekarang ngapain sih? Ya sekarang kita tuh kalau dulu kan kebanyakan di suspension kaki-kaki sama ban dan velg gitu ya. Karena kita sebenarnya dari zaman dulu tuh udah berubah berkali-kali sih dengan konsep. Sebenarnya. Ya dengan konsep bisnisnya. Dan sekarang ini kita banyak fokus dengan performance parts gitu. Oh, performance jadi buat yang balap lagi, ya, buat performance ya, lah. Performance sebenarnya nggak harus balap juga, balap tapi lah kita ada dari komunitas. Lebih baik lagi lah partnya sebenarnya ya. Komunitas balap ada juga, dari komunitas hariannya juga lumayan, dan lumayan, ya. Performance sekarang kan lagi banyaknya orang seneng morning run betul, gitu. Betul. Lagi jadi dari morning run ya. Jadi yang komunitas-komunitas itu ya banyaklah customer kita yang gitu. datang untuk. Itu rata-rata emang mobil Jepang, Eropa atau dua-duanya? Kalau saat ini modifikasi kita fokus dengan ke mobil Eropa gitu. Jadi kalau di customer kita sendiri yang di sini banyakan VW, Audi, Mini Cooper, BMW gitu. Tapi sebenarnya untuk produk-produk yang kita sediakan gitu sebenarnya untuk hampir semua mobil sebenarnya. Cuman yang gitu datang mobilnya itu gitu. Tapi gue sempat lihat IG ngintip ada Jimny baru juga tuh kesini. Ya Jimny sih lagi lumayan ngetren nih saat ini nih. Jadi banyak ya modifikasi, salah satu yang paling lagi hit lah, lagi booming lah gitu ya. Mungkin dari luaran juga lagi hype banget sih. Ya banyak bintang-bintang yang yang pakai gitu ya. Jadi yang paling laku itu kita di sini knalpot sama intake. Gitu. Oh, knalpot intake. Jadi knalpot set dari depan ke belakang. Dari depan sampai ke belakang, terus intake. Itu merek apa tadi? Kita 4G Motorsport. Itu dari UK gitu. Dari UK. Jadi UK juga memang develop untuk mobil itu, mungkin di sana juga lumayan banyak lah gitu ya. Lumayan banyak. Jadi mungkin ada permintaan. Nah, mereka bikinlah untuk mobil-mobil ini. Oke. Nah, khusus Jimny tadi kalau kita perdalam lagi, itu kan si knalpot di developnya di Inggris. Mobil-mobil Jepang. Itu ada ciri khas khusus nggak, maksudnya kan? Oh, enggak, kan apa kalau misalnya HKS atau merek lain gitu kan, misalnya kan suaranya begini misalnya. Kalau itu ada yang dia ada sedikit beda ya. Kalau spek sih memang kita itu lebih speknya menyesuaikan dengan yang di Inggris sebenarnya, mobil kita yang di Indonesia gitu. Karena kalau yang di Jepang kan kebanyakan 600 cc turbo ya. Betul. Nah, kalau kita kan di sini 1500 cc gitu. Jadi memang performance parts-nya itu mereka bikin untuk di yang mesin-mesin 1500 itu yang untuk di Indonesia memang gitu. Nah, untuk suaranya perbedaannya 4G Motorsport punya exhaust. Suaranya itu kalau Jepang biasa kayak gitu. Nah, kalau ini kayak graum gitu loh, kayak graum. Kesannya kayak mobil gede gitu. Iya, kesannya kayak cc-nya cc jadi Jimny sekecil itu kesannya suaranya kayak mobil cc 2000 ke atas lah gitu ya. Dan untuk desainnya karena mereka kayak European gitu, jadi tailpipe-nya pakai yang karbon gitu loh. Jadi kayak lebih manis-manis lah ngeliatnya gitu, stylish. Jadi kan kalau Jepang biasanya titanium. Iya, betul. Ini dia lebih kayak karbon. Oh, gitu. Nah, ini pas masuk tadi mata gua langsung ke arah kanan nih. Ya, ini BMC apaan kok? Nah, BMC ini adalah filter udara. Dia made in Italy. Oke. Dulu kita jual merek satu lagi, tapi kemudian kita berpikir untuk fokusin dengan satu merek yang akan kita import sendiri ya. Oke. Jadi BMC ini made in Italy. Terus produknya itu udah dipakai di F1, MotoGP tembus gitu. Ke F1 dan F1 tembus gitu. Italia ya, dia F1 tembus. Jadi bisa dibilang 10 dari F1 tim saat itu. Saya nggak tahu ya sekarang ya. Saya udah nggak gitu update. Semuanya pakai
Mereka develop untuk Kalau produk udah masuk ke F1 sih ya, udah kita nggak usah komen banyak lah. Terus mereka juga dipakai bakal OEM loh, OEM. Jadi beberapa mobil kayak misalkan Porsche GT3 RS, OEM-nya udah BMC. Udah pakai BMC punya nih. Terus kayak Porsche 918 Spider juga OEM. Jadi memang dari factory udah dipakai nih. Ini sih kalau lihat gini ya apa namanya ya replacement ya. Jadi maksudnya tetap pakai kotak box filter yang standar. Cuman kalau kelebihannya apa nih kok kalau dibanding? Kalau ini dibanding merek lain ya. Kalau ini penyaringannya dia sampai dengan 7 mikron. Ada satu merek terkenal yang lain itu sampai sekitar 15 mikron. Jadi ini untuk penyaringan dia jauh lebih bagus. Kalau filter standar yang kertas itu 10 mikron. Sedangkan kalau filter performance lain tuh sekitar 15 mikron dengan bahan cotton, atau kalau yang stainless itu sih kalau kita nggak rekomen karena itu 40 mikron. Jadi sebutir pasir itu akan masuk. Sedangkan kalau ini penyaringan sangat bagus. Satu lagi ya dia punya list pinggirannya ini. Kenapa yang bikin lebih kan kalau orang umumnya mikirnya 7 mikron kenapa performance-nya bisa nambah, padahal kan lebih rapat daripada standar. Betul. Dia list pinggirannya ini dia lebih tipis, jadi udara masuknya sampai ke ujung-ujung gitu. Kalau merek-merek lain biasanya lemnya sampai ke tengah, sampai ke tengah. Nah, kalau ini benar-benar tipis banget, jadi yang difilter tuh sangat banyak. Oke. Ya, kalau itu masuk F1 mah udahlah. Iya, MotoGP Valentino Rossi kan juga pakai gitu. Yamaha tim MotoGP. Terus Itali punya pula ya. Itali dan dia dipakai OEM. Jadi kalau OEM aja udah percaya, ya kita percaya lah gitu. Nah, tadi gue kesana tuh lihat. Itu tadi kayaknya ada barang bagus banget. Tadi itu kayak knalpot apa ya? Itu yang tadi kita ngomong itu loh, yang gitu ya, knalpot Jimny itu. Iya, Jimny sama filter udaranya ini. Oke. Nah, ini dia full set, dia dari depan sampai ke belakang. Dengan tailpipe-nya nih yang karbon, dia cakep banget kan. Diceritain tuh yang karbon. Iya, cakep banget. Biasa ya. Itu cakep. Dan ini made in England ya? Ini made in UK ya. Jadi saya nggak tahu gimana suaranya. Kalau dilihat mungkin sama knalpot lain mungkin mirip-mirip aja gitu, tapi dia suaranya bisa bikin ngegraung gitu. Saya juga nggak tahu apa yang di dalamnya gitu. Jadi intinya 1500 cc look like ya 2000 ke atas bertenaga gitu ya, kayak padat banget gitu ya. Dan memang nggak ngempos ya gitu ya, nggak ngempos, tenaganya memang padat gitu, padat beneran. Tapi Sport G sendiri ini untuk kalau di CK Motorsport selain buat tadi yang lagi hype-nya Jimny, ada merek apa? Ada produk buat apa lagi? Ada sih. Oh ya, satu lagi nih, yang ini intake-nya nih. Ini kan belum lihat nih, ini intake filternya nih, keren. Ini juga made in UK. UK juga ya? Khusus Jimny juga. Ini Jimny juga nih? Dia langsung plug in gitu aja ya? Langsung plug and play, dia intake pipe-nya juga udah ada. Dan ini udah dipakai banyak anak-anak klub komunitas Jimny lah. Nah, dari Jakarta, Makassar, di mana-mana udah banyak yang pakai lah gitu. Luar biasa ya. Waduh, ini yang penting sih ya kalau udah branded segala macam. Boleh tahu nggak sih kalau untuk yang buat Jimny itu end user biasanya paling mahal lah, harga eceran tertinggi berapa? Ini kurang lebih sekitar 17.500.000 untuk knalpotnya, untuk intake-nya 9,5 juta gitu. Oh gitu ya, gas gitu buat branded sih sebenarnya udah bersaing sih untuk ini. Oh gitu. Dan itu termasuk pasang atau enggak? Belum. Ya kalau kita sih termasuk pasang kalau di sini, tapi kalau enggak belum tahu ya. Belum tahu. Nah, tadi produk lain. Lihat 4G, mata gue juga ke sono itu. Itu 4G juga tapi bukan knalpot kayaknya ya. Iya, kalau ini dia blow off valve dia. Jadi 4G itu dia bikin blow off valve, wastegate. Kebanyakan tapi untuk mobil-mobil Eropa dia fokusnya gitu. Oh gitu. Mobil apa aja tuh ya, BMW gitu. BMW, Mini Cooper, VW, Audi, itu Mercy juga ada gitu. Jadi kalau dulu kan orang bikin mungkin taunya HKS aja ya untuk blow off. Nah, kalau sedangkan HKS itu kan nggak bikin untuk mobil Eropa, kebanyakan mobil Jepang gitu. Nah, kalau 4G ini emang fokusnya dengan mobil Eropa gitu. Ya. Jadi prinsipnya black belt semua yang punya mobil Eropa, pokoknya fanboynya Eropa mana nih suaranya? Kalau mau nanya sesuatu boleh ya, atau di komen ya, ntar dijawab lah sama adminnya. Jadi intinya ada Porsche, BMW, Mercy, ya Mini Cooper, segala macam ya. Dia juga bikin produk itu loh, intercooler. Jadi 4G itu bikin produk macam-macam dia. Macam-macam ada ya? Intercooler, ada tadi ini buat blow, segala macam. Intake, intercooler kayak gini nih. Dia. Ini intercoolernya.
Ini kebetulan buat mobil apa nih? Ini kebetulan Mini Cooper. Mini Cooper. Dan mereka sponsorship atau mereka technical supportnya untuk Mini Challenge di UK. Jadi barang-barang Mini Challenge yang dipakai di balapan itu partsnya semua 4G. Dari 4G. Ya jadi memang mereka tuh emang semuanya one make brand lah gitu. Karena mereka yang develop untuk Mini Challenge di UK gitu. Kebetulan dari Inggris ya produknya Inggris juga ya, dan match banget ya. Ini juga tersedia semua mobil Eropa lah. Oh mobil Eropa ada semua ya. Ada kebanyakan. Yang turbo terutama ya. Yang turbo. Nah kalau misalnya dari pengalaman ya, misalnya mobil standar gitu, terus misalnya kayak Mini Cooper deh kita ngomong digantiin itu biasanya kalau di secara horsepower atau torsi itu bisa naik berapa? Mungkin kalau nggak dicun mungkin kenaikannya nggak signifikan, tapi yang pasti mesinnya lebih adem. Karena ukuran intercooler Mini Cooper paling cuma segini. Oh, aslinya segini. Dan ini jadi tebel dan karena posisinya dia mau cari dapat yang lebih besar, jadi dia agak bikin L shape di sini. Padahal sebenarnya cuma pendek segini dan tebelnya segini, dan ini bikin lebih tebel. Lebih tebel ya, udah lebih dingin lah jadi yang pasti kalau busnya lebih tinggi, didinginannya lebih dingin, tenaganya akan nambah gitu. Karena yang penting kan air intake temperaturnya lebih rendah gitu. Betul, luar biasa. Nah, tadi DPL semua sebelum ngobrol tuh, mata gue langsung gini karena gue udah liat di IG. Oh iya, ini sekarang lagi top nih. Lagi top nih di IG lagi ngetren. Coil, aduh, gue pas liat ini coil. Biasa ya. Coil nih, ini kita cari yang warnanya merah, lebih menarik. Biar menarik ya. Yang BMW punya dia warnanya merah nih kalau yang buat BMW. BMW mana nih? Nah itu. Ini BMW. Warnanya merah menarik. High spark ignition coil. Jepang ya? Jepang dia. Kayak gini, Bro. Oh, ya. Jadi ini untuk mesin ini F30 ya? F30. Yang 328 ya? 328, 320 gitu. Ini langsung dia plug and play aja? Plug and play untuk F30 gitu atau ya? Mini Cooper juga bisa nih, N18 gitu sama. Sama ya? Ini kan N20 sama N18 mirip, coilnya pakai yang sama gitu. Ya? Nah, kalau zaman dulu kan, zaman awal 2000 atau 90 kan kalau beli coil apa dulu Jacobs gitu kan, zaman dulu MSD gitu. Kita kan voltasenya tinggi apa segala macam. Kalau ini sama ya? Ini sama, jadi prinsipnya sama. Cuman kan kalau dulu kan kita pakai coil ekstra, kalau ini dia di tiap coilnya individualnya. Jadi ini dalamnya udah dimodifikasi oleh HS Coils. Ini sebenarnya coilnya orisinil gitu, cuman sama mereka tuh dimodifikasi di bagian dalamnya untuk voltasenya dinaikin gitu. Beda kegunaannya apa? Kalau akan kerasa pas nyetir itu torque-nya lebih berasa, lebih padat gitu loh. Dan kalau untuk mobil yang udah dicuning biasanya ada gejala-gejala misfire kayak apa. Nah dengan pakai coil ini nggak ada lah ya. Nggak ada, jadi misfire jadi sangat berkurang gitu. Kalau tuningnya sangat agresif, biasa kalau orang yang senang balap lah gitu ya. Iya, dia tuningnya max banget deh timingnya gitu. Nah ini dengan pakai ini dia misfire-nya jadi nggak ada. Jadi ini lagi in soalnya nggak banyak yang bikin. Betul lagi nggak banyak bikin, dan pas lihat di IG, ada produk ini lucu banget sih. Garansi lagi setahun, jadi nggak garansi setahun gitu. Udah pakai aja, tinggal ini aja gitu ya. Iya. Wah luar biasa. Nah tadi kan sebelum kan kita bicara juga nih kok soal soal apa aja sih jasa yang bisa dilakukan di CK. Kalau nggak salah tadi saya lihat di bawah kayak ada flashing ya? Ya kita untuk issue reflash kita megang ada 2 merek di sini. Satu Magchip DKR itu Jermani, satu lagi GIAC itu dari US gitu. Tapi untuk GIAC dia hanya fokus di VW, Audi dan Porsche gitu. Nah kalau untuk Magchip DKR dia hampir semua mobil Eropa lah gitu ya. Pada umumnya kayak BMW, Mini, tuningan. Nah tuningannya mereka itu perbedaan dengan merek lain. Kalau dia tuh sangat dia aman lah gitu, bakal orang yang mau tuning mobil tapi nggak mau terlalu max out akan mengurangi reliability dari mobilnya atau kerusakan dari turbonya atau ini daily use lah, daily use dia sangat kenceng-kencengan masih oke lah karena mereka fokusnya di reliability-nya gitu. Makanya kayak karena mereka juga balap 24 hour race, dia perlu durability-nya untuk jangka panjang gitu. Nah Magchip DKR ya mereka satu lagi itu lebih. Kalau JSC dia lebih ke drag race. Amerika kan lebih senangnya drag race. Tenaga gitu. Lebih ekstrim lah anggap ya. Lebih ekstrim. Stage berikutnya lah itu ya. Iya, mungkin kalau yang VW kan lebih ke anak muda atau ABG gitu ya. Jadi mereka mungkin pengennya pos. Kalau kita lebih rekomen kayak gitu gitu. Pokoknya apa aja dibutuhin ada pokoknya ya. Iya, kita kasih inilah
pilihan bakal si customer. Gitu ya. Nah, tadi pas kita muter, gue juga lihat tuh di situ ada apa Goodrich brake lens ya. Itu apa tuh kok? Itu kayak ini dia hose buat rem gitu ya? Iya, selang rem. Jadi selang rem ya. Iya, kita megang merek ini sebenarnya udah lama banget ya. Udah dari tahun 2004, 2003 mungkin kita udah megang Goodrich untuk Indonesia nih. Iya. Nah, kita hampir semua mobil lah udah ada available gitu. Oh gitu. Bedanya semua mobil Jepang hampir dan semua Eropa mobil ya? Jepang Eropa. Oke. Terus ini ya itulah. Kalau bedanya sama yang standar, mungkin orang udah tahu ya. Kalau yang standar bahannya karet, kalau kena panas bisa melar gitu. Terutama yang kalau demen yang ngebut, balap gitu, udah pasti harus ganti lah. Wajib lah kalau ini. Wajib kalau ini ya. Wajib. Ini kalau kayak gini, anggaplah buat mobil-mobil umum gitu ya, itu berapa sih? Paling laku mungkin di Fortuner, Pajero gitu. Kan mereka kurang udah lebih biasa. sekitar 3 juta sampai 4 jutaan 3 lah. sampai 4 jutaan, juta ya? tergantung karena kalau kayak Fortuner baru yang selangnya ada 6 ya lebih mahal. Lebih mahal, betul. Kalau Fortuner lama kayak VNT kan 3 selang, lebih murah gitu. Ya soalnya Black Bear semua biasa tuh. Tadi kenapa disebutin 2 merek itu? Karena mereka biasanya udah pakai piggyback, busnya naik, semua segala macam ya, dengan cumi yang terkenal hitam-hitam itu. Tapi mereka kenceng-kenceng sama jalan tol. Pokoknya kenceng-kenceng banget ya. Makanya tuh bahaya tuh kalau pakai rem standar. Makanya ini salah satu jawabannya lah ini ya. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Waduh, ini sih nggak salah nih kesini jalan-jalan ya. Nah terus kalau yang lain-lain kok, ini kan Goodrich. Terus ada juga kan sebenarnya kalau kesini itu selain mau bikin mobil jadi keren dan kencang gitu. Jasa apa lagi sih kok kalau di CK itu sebenarnya? Kita sih sebenarnya kalau jasa umumnya itu untuk kayak ban atau spuring itu masih ada. Masih ada gitu. Cuman memang kita lebih fokus sekarang ini ke performance parts gitu. Tapi jasa-jasa itu kan memang kita waktu zaman dulu nggak bisa hilang. Orang banyak yang datang, langganan yang udah lama tetap datang. Tetap di sini ya. Tadi saya lihat juga di bawah tadi ada Brio ya gitu. Itu sekedar mau spuring kayaknya. Iya mungkin kayak spuring. Sebenarnya itu Brio yang di bawah itu habis dimodifikasi juga sih gitu. Oh gitu. Iya kebetulan habis beli lumayan banyak juga dia ganti pelek Fog Race gitu, C28. Saya lihat tadi udah lumayan ya. Iya terus kayak knalpot gitu ya modifikasi gitu. Nah tadi sebelahnya kan ada Audi tuh. Iya. Nah itu diapain tuh? Kalau itu sih memang sebelumnya mobil demonya kita sih, demo gitu. kita di sini. Audi TTS itu. Jadi diapain aja tuh? Modifikasinya udah lumayan banyak. Itu udah ya tapi bakal harian ya. Jadi stage 2 plus istilahnya. Jadi dari knalpot, terus intake, high pressure fuel pump, terus water methanol injection. Oh, pakai water methanol injection. Terus sama stage 2. Oh gitu. Tapi udah di remap segala macam juga. Udah lumayan ya. Lumayan. Suspension apa gitu juga pakai. Karena kita ada ikutin kayak waktu acaranya Good Race Fast In Fast Out dulu ikutin gitu. Lap time-nya lumayan sih 149. 149 ya udah kenceng lah ya. Lumayan. Gitu untuk stage 2 sih luar biasa ya. Nah, Betel, tadi kan kita ngobrolin Audi kan, Audi yang disebut-sebut di atas tadi. Nah, ini mobilnya nih. Ini kalau ini bisa ceritain lagi nggak nih? Ini sebenarnya mobilnya diapain aja sih? Jadi ini kan mobil demo kita. Jadi produk-produk yang kita pakai juga produk-produk kita si 4G ini gitu yang kayak tadi. Jadi dari intake-nya kayak charge pipe, down pipe gitu, semua modifikasinya tuh barang-barang 4G termasuk intercooler. Nah, rem juga loh, remnya juga nih, remnya juga 4G. Jadi 4G itu ada bikin rem juga nih. Oh gitu ya? Iya. Oh iya remnya 4G ya? Iya. Ini berapa? Dia 6 piston 356 mm gitu. Jadi sama piringannya juga? Sama piringan dia satu setnya ada bikin brake kit untuk VW Audi lah gitu. Oh gitu, seru juga ya. Tuningannya ya yang tadi kita bilang stage 2 plus. Stage 2 plus itu ya? Sekitar 350 HP lah. 350 HP luar biasa. Itu dari standarnya berapa ya? Standarnya 265. 265, lumayan ya? Iya, jadi untuk daily lah ini daily lah. Udah galak juga. Iya. Nah ini kok menarik banget. Kita kan tadi ngobrolin soal rem di atas, ngobrolin. Barusan juga kita ngobrolin Forging ngobrolin rem. Nah kok kalau kita bicara lanjutan nih. Iya. Biasanya kan safety lah, no compromise lah ya. Iya, betul. Kalau dari CK Motorsport sendiri, kan kita suka lihat lah orang tuh anak-anak muda nih terutama nih. Pokoknya mobil gua kencang. Iya. Wah, balapan dia kencang, lampu merah lagi kencang, jalan tol kencang. Tapi mereka suka lupa lah, saya bilang
kayak suspensi, rem gitu kan. Nah, dari CK Motorsport ini kan kalau udah lama bisnis di bidang kaki terutama ya, itu ada masukan nggak sih buat ya para entry level lah gitu ya, para penyuka RPM tinggi entry level nih, itu masukannya gimana? Iya, jadi memang saya tuh selalu modifikasi apa yang kita rekomend ke customer tuh dari suspension, kaki-kaki, karena jangan hanya speed, karena speed is nothing gitu loh kalau kita pakai di sirkuit. Mungkin di jalanan speed oke, jalan lurus doang gitu, pas mau di track, suspension harus benar suspension, terus ya rem harus benar gitu. Mobil kecil nggak bisa berhenti lagi. Nggak bisa berhenti gitu. Itu yang sebenarnya kayak ini 350 HP, lap time 159 itu kalau bukan karena yang lain juga nothing juga. Nothing itu ya. Karena suspension dan yang lain. Itu whole package lah. Whole package. Jadi modifikasi jangan kenceng-kenceng lah, kenceng. Ya kalau speed lurus bahaya lah gitu. Betul. Terutama kan kalau di jalanan kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, jadi rem untuk menghindari mobil lain, suspensinya harus benar, ban juga harus bagus. Tuh, gitu. Black Belt semua masukannya di CK Motorsport. Nah, tadi lupa dari awal, CK Motorsport IG-nya apa ya, Koy? Oh, CK Motorsport. CK Motorsport ya. YouTube channel juga ada loh. YouTube channel apa? CK Motorsport CK Motorsport ya. Jangan lupa follow juga, like and subscribe tentunya, tapi jangan lupa like and subscribe. Subscribe yang ini dulu nih. Itu masukannya di CK Motorsport. Seru banget obrolan kita kali ini. Oh, makasih banget. Thank you ya udah mampir ya. Thank you semua yang udah nonton ini ya, cerita ini tentang CK Motorsport. Nah, Black Belt semua. Tadi CK Motorsport udah bilang bahwa safety no compromise. Jadi kenceng akan menjadi nothing kalau lo kaki sama remnya juga nggak dimodif. Jadi mobil kenceng nggak bisa ngerem juga bahaya. Yang pasti jangan lupa subscribe Black Experience. Untuk komen dan segala macam juga lu pada Black Belt semua bisa tulis apa yang mau diliput, tentang komen tentang liputan ini, bagaimana info terkini tentang gaya hidup dan otomotif, bisa minta nih di komen-komennya channel kita. Oke, sampai ketemu lagi di Beyond the Garage berikutnya. Bye.